Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Muhammad Sibian Site, Siti Nur Hafifah, Nur Maulidah, Humaira Putri Mahadani, dan juga Mutiarani Isra Anatasya. Kami akan melaksanakan ujian praktikum farmasi komunitas yang akan dilaksanakan pada hari ini. Let's go! Monitoring ESOL serius dilakukan melalui Home Pharmacy Care karena pentingnya untuk mencegah komplikasi fatal pada pasien pengguna warfarin. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Aduh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Sidian Site, selaku supervisor di Rumah Sakit Sehat Medika. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi terlebih dahulu, apakah Ibu betul bernama Ibu Siti Nur Hafifah? Iya, betul, Kak. Ya, dengan alamat di Jalan Gria Permata di Alalak ya? Iya. Iya. Apakah Ibu sebelumnya melakukan pengobatan di Rumah Sakit Sehat Medika? Iya, Kak. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk melakukan kunjungan Home Pharmacy Care. Ini bertujuan untuk menanyakan penggunaan obat dan juga kondisi kesehatan Ibu. Apakah ini bersedia? Masih. Bersedia. Baik. Sebelumnya, apakah Ibu rutin mengonsumsi obat dan obat apa saja? Kemarin kan saya dapat obat Alkain, saya juga kadang tuh rutin minum obatnya. Kan setiap malamnya, jadi kadang sampai juga kalau sebulan. Berarti warfarinnya itu sebagian besarnya itu rutin, seringnya rutin, tapi kadang-kadang lupa ya? Iya, kalau sebulan. Oke. Selain warfarin nih, Ibu ada minum obat lain nggak? Mungkin kayak obat jamu atau obat-obat selain warfarin? Iya. Nggak ada ya. Eh, Selama minum warfarin, apakah Ibu pernah mengalami seperti gusi berdarah, mimisan, ataupun BAB berwarna hitam? Selama mengonsumsi lain itu saya setiap kali gosok gigi itu isinya suka berdarah dan juga kadang lemas juga. Berarti Ibu sakit ini dari kapan ya? Saya mengalami sakitnya itu dari 3 bulan setelah saya stroke ringan. Baik, selama minum warfarin, apakah Ibu pernah mengalami beberapa keluhan? Contohnya itu kayak misalkan gusinya berdarah, memar ataupun BAB gitu berwarna hitam. Iya Bapak, jadi setelah saya mengonsumsi warfarin itu, gusi saya itu berdarah setiap kali gosok gigi, terus juga untuk BAB saya itu warnanya hitam. Apakah Ibu punya riwayat penyakit serupa di keluarganya? Ayah saya dulu punya stroke juga. Punya penyakit stroke, baik. Kapan terakhir Ibu tahu ke dokter? Kurang lebih 2 minggu yang lalu. Em, ada perubahan obatnya dari dokter atau masih warfarin aja? Sejauh ini dari sih Pak, masih bisa lanjut warfarin. Jadi apakah Ibu sebelumnya pernah melakukan tes darah rutin seperti INR? Nah, kalau saya boleh tahu yang dari itu apa ya Pak? INR itu untuk mengetahui penggumpalan darah. Jadi kalau misalkan ada penggumpalan darah itu perlu disesuaikan dari warfarinnya. Sejauh ini belum pernah sih. Belum dengar. Terus kalau pola makannya gimana ini? Saya sering makan sayur sayuran hijau kayak bayam, kangkung. Apakah lebih banyak atau lebih sedikit setelah keluar dari rumah? Kadang banyak, tergantung yang masak aja gitu. Tergantung yang masak. Terus apakah Ibu rutin melakukan olahraga? Jarang sih Pak, paling kadang jalan-jalan biasa aja di sekitaran rumah sebentar. Baik, terkait dengan beberapa jawaban yang Ibu berikan dan gejala-gejala yang Ibu alami, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan terkait dengan gejala tersebut. Yang pertama, apakah efek samping obat itu terjadi setelah Ibu konsumsi obatnya?
Iya, efek sampingnya terjadi setelah saya mengonsumsi obatnya. Kemudian efek sampingnya itu membaik gak kalau misalkan ibu kelupaan minum obatnya? Iya, waktu saya kelupaan minum obat kemarin itu, memar di gusi saya itu berkurang. Apakah efek sampingnya itu terjadi berulang-ulang? Iya, kalau saya masih konsumsi obatnya, efek sampingnya masih ada. Mungkin ada penyebab lain mungkin selain ibu mengonsumsi obat yang menyebabkan gusi berdarah, kemudian juga memar dan juga BAB hitam. Kurang tahu sih, cuman sepertinya enggak. Kayak efek sampingnya tuh ada kalau saya konsumsi obatnya aja. Apakah ibu sebelumnya pernah mengalami hal yang serupa ketika ibu minum obat selain warfarin ini sebelumnya? Sejauh ini kalau saya mengonsumsi obat lain, nggak pernah siapa terjadi efek samping seperti ini. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang dok, saya apoteker Muhammad Ciben Cite yang saat ini sedang melakukan kunjungan home pharmacy care ke pasien atas nama Ibu Siti Nur Hafifah. Ya kebetulan alamat beliau itu ada di Jalan Gria Permata di Alalak Barito Kuala. Saya ingin memberitahukan pada Bu Dokter nih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu beliau punya gejala, katanya itu beliau memiliki gejalanya itu berupa gusi berdarah dan juga BAB hitam, kemudian ada memar. Terus yang kedua nih dok, beliau beliau itu masih konsumsi warfarin tapi kadang-kadang lupa sih dok. Terus yang ketiga itu tetap beliau mengonsumsi juga sayuran kayak yang mengandung vitamin K kayak misalkan brokoli dan juga kangkung. Itu gimana ya dok? Oh, itu berarti pasiennya udah mengarah ke pendarahan ya? Oke, kalau gitu bisa diminta untuk rujuk ke rumah sakit aja. Terus nanti kita lakukan evaluasi lebih lanjut dan mungkin nanti kita bisa lakukan analisis INR juga. Baik dok, akan saya sampaikan kepada pasien. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang. Baik, terkait beberapa hal yang Ibu sampaikan, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan juga setelah berkonsultasi nanti tadi terhadap dokter. Yang pertama itu untuk penggunaan warfarin untuk sementara itu Ibu tetap mengonsumsinya pada jam yang sama. Jadi dimohon kepada keluarganya untuk mengingatkan ya. Kemudian juga karena warfarin ini berefek oleh vitamin K, maka saya menganjurkan untuk tetap mengonsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan kalau perlu. Karena ini untuk menjaga stabilitas tubuh dan juga untuk sementara waktu tolong dihindari dulu minum jamu dan lain sebagainya ya Bu. Kemudian nanti pada saat kontrol ke dokter silahkan untuk memeriksakan darah rutin seperti INR dan lain sebagainya. Jika gejala memburuk, kayak misalkan pendarahan lebih banyak ataupun terjadinya pendarahan hebat, silahkan datang ke fasilitas kesehatan terdekat sesegera mungkin, jangan menunggu waktu kontrol sehingga kita dapat mengetahui penyebabnya dan juga dapat mengatasi gejalanya seperti itu. Baik Bapak, nanti saya bantu ingatkan. Terima kasih banyak. Saya sudah paham dengan penjelasannya Bapak. Terima kasih banyak. Baik, semoga cepat sembuh ya Bu, sehat selalu. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih banyak ya Pak. Baik, terima kasih kembali Ibu.